Oke, selamat pagi. Selamat datang di kuliah perdana pemrograman 1 di Departemen Teknik Elektro dan Komputer. Ini kuliah perdana untuk dua prodi, prodi Teknik Komputer dan prodi Teknik Elektro. Jadi total di sini ada 9 kelas, 5 di Teknik Komputer, 4 di Teknik Elektro, total peserta kira-kira 200-an orang. Nama saya Rahmat Daud. Saya ya mohon di mute ya, mohon di mute. Saya adalah koordinator mata kuliah ini, saya dosen di teknik komputer, dan saya akan mengajar di kelas 11 teknik komputer. Jadi ini untuk yang teknik elektro, saya ulangi lagi, tidak perlu lagi ke kampus, cuman Anda harus ingat untuk absen nanti jam 10.45, ini sebagai pengganti kuliah perdana kuliah pertama Anda. Untuk praktikum, kita akan lanjut dengan praktikum, langsung nanti di absen, jangan lupa untuk mengisi absen untuk praktikumnya. Ya, langsung isi absen. Jadi untuk yang komputer, jadwal absen praktikumnya sudah dirubah menjadi setelah perkuliahan ini. Untuk yang elektro, jadwalnya tidak bisa dirubah, tapi Anda akan langsung lanjut sampai jam 2 praktikumnya di jadwal kuliah sebenarnya nanti ya, tapi absennya tetap di malam hari. Tidak bisa dirubah karena beberapa kendala gitu. Oke, tadi udah profil Anda tes awalnya. Terus ini nilai UAS segala macam jika yang sudah ada mohon diupload, dimasukin ke sini biar untuk referensi bagi kami. Ini formnya, ya ini formnya jika sudah ada. Ini nggak perlu formal-formal, Anda scan pakai foto pakai HP pun juga bisa cukup asal tulisannya terbaca. Ya, kami mau tahu nilai Anda berapa, nilai-nilai per mata pelajaran, intinya itu yang kami ingin ketahui. Jadi cukup difoto asal kalau kelihatan bisa diupload, tidak perlu di scan formal atau apa, nggak perlu gitu. Ya, sampai sini pertanyaan? Tidak, Pak. Permisi, Pak. Saya ada, Pak. Ya, silakan. Namanya tolong diganti, ini live alone apa live alone nih? Ayo, Pak. Terima kasih atas kesempatan, Pak. Perkenalkan, nama saya Obed Selak, Pak. Ya, Yang saya mau tanya di sini, yang di komputer ini praktikumnya diganti ke hari apa begitu, Pak? praktikum sesuai dengan yang dijadwal. Jadi cara kerja pelajaran ini adalah Anda setelah pelajaran dapat teori, Anda akan langsung praktikum. Yang di absen itu hanya sekedar untuk absen saja. Jadi kalau Anda di komputer kuliahnya jam 8, berarti setelah jam 8 Anda akan langsung menjalankan praktikum. Demikian juga yang di elektro. Elektro 10.45 belajar, setelah itu akan langsung menjalankan praktikum sampai jam 2. Karena waktu istirahat segala macam, jadi absen tidak bisa dirubah. Absen tetap di malam hari, jadi Anda tinggal absen saja. Oke, praktikumnya tetap setelah perkuliahan. Oke. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Namanya diganti, jangan lupa. Ya, yang raise hand, Asriel. Permisi, Pak. Ya. Mau tanya, Pak, masalah skor UAS sama SKL. Jadi kan sebagian dari kami, mungkin saya sendiri, belum mengambil dari sekolah lama, Pak. Sedangkan berdomisili jauh dari Kota Banda Aceh, Pak. Bagaimana itu, Pak? Ya, minta tolong orang tuanya fotoin aja atau apa. Kalau memang sudah diambil, difotoin, kirim ke kamu pakai WA, di WA hasil foto itu diupload itu bisa, nggak ada masalah. Baik, Pak. Pertanyaan lain? Muhammad Firas. Ya, Muhammad Firas. Baik, Assalamualaikum Pak. Salam. Untuk di teknik komputer kan praktikum pemrogramannya itu akan berada di ruangan tertentu. Apakah habis ini langsung kita ke ruangan itu atau dilaksanakan secara daring, Pak? Untuk hari ini semua daring. Jadi praktikumnya belum menyentuh materi pokok gitu. Ya, jadi semua bisa dilakukan secara daring hari ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang belum ada nilai UAS, ya ditunggu aja. Form ini akan saya buka
sampai akhir semester. Jadi nanti ini kami acu di akhir semester nanti. Ini formnya akan dibuka terus sampai akhir semester. Jadi mohon diisi pas sudah ada, nanti akan kami ingatkan lagi mungkin sebulan lagi untuk mengupload. Jadi tidak mesti sekarang atau hari ini. Yang lain? Oke, baik, kita lanjutkan. Absen, jangan lupa absen ya. Tim pengajarnya, seperti saya katakan tadi, ini ada 9 kelas. Untuk di teknik komputer, ada 5 kelas. Ini adalah nama-nama asisten, nama pengajarnya bersama dengan asisten. Asistennya adalah senior-senior kalian yang telah lulus mata kuliah ini. Untuk kelas 12, perhatikan pengajarnya diganti dari Pak Yuda ke Pak Fardian. Oke, perhatikan itu. Untuk kelas 13 tetap Pak Ardian, Pak Fardian ya, bukan Pak Ardian, Pak Fardian. Untuk kelas 13 Pak Ardi, untuk kelas 14 Pak Said, untuk kelas 15 Pak Safrizal. Slide ini nanti akan ada di Google Classroom, tinggal kalian bisa download, ini nggak perlu di screenshot atau apa. Terus untuk yang elektro ada 4 kelas. Kelas 11 adalah Pak Ardi, kelas 12 adalah Pak Al-Bahri, kelas 13 Pak Said lagi, kelas 14 Pak Safrizal dan Pak Kiki, ya kan? Nah, ini di kelas 14 ini kelasnya dibagi 2. Setengah pertama akan ada Pak Safrizal, 8 pertemuan pertama, 8 pertemuan berikutnya akan oleh Pak Kiki. Tidak perlu direkam, nanti saya rekam, rekaman ini udah saya rekam, nanti saya upload ke ini nanti di review. Oke, ada pertanyaan. Jadi di setiap kelas akan ada 2 asisten yang akan membantu kalian dalam praktikum. Jadi setelah kuliah, teori yang diberikan oleh dosen akan lanjut dengan praktikum yang akan dipandu oleh asisten. Dosen juga akan hadir juga, tapi nanti akan dipandu oleh asisten. Pertanyaan? Pak, saya dengar. Ya. Maaf Pak, tadi itu linknya saya nggak sempat ngisi, gimana Pak? Link yang mana? Yang ini, link yang barusan Bapak ini Ya, kirim ke apa itu yang mana? Yang isi nilai UAS, SKL. itu. Saya Hah? tadi Pak ini bilang jaringan. Ya, nggak apa-apa, nanti ada di slide-nya nanti. Lihat lagi di slide-nya. Slide-nya nanti dikasih. Oh, oke Pak, makasih. Ya, Karena ini pakai HP jadi agak ini dia oke. macet-macet gambarnya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Pak. Salam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rijal dari Prodi Teknik Komputer. Tadi kan ada Pak nilai UAS atau SKL. Saya mau bertanya, itu nilai SKL-nya yang rata-rata ya Pak? Yang di mana? Yang di profil tadi? Di mana? Yang di link tadi. Iyalah, itu nggak masalah ya, rata-rata bisa. Yang penting sekarang itu udah tutup, tuh nggak ada cerita lagi. Profil udah tutup. Sekarang yang kamu upload UAS-nya, lembarannya itu, foto upload. Oke? Baik Pak, terima kasih. Yang lain? Oke, kita lanjutkan kelas. Oke, ini jadwal kelasnya. Jadi cara kerjanya seperti saya katakan lagi, saya ulangi lagi, saya katakan tadi, untuk yang komputer jam 8 sebenarnya jadwal. Kelas saya pribadi itu mulai 8.30. Oke, karena saya di kota agak jauh ke kampus, jadi mulainya 8.30. Yang dosen yang lain kemungkinan besar jam 8 mohon dikoordinasi dengan asisten dan dosen di kelas tersebut. Ya, mohon dikoordinasi. Untuk elektro 10.45 mulainya di lokasi sesuai jadwal ada di SIM kuliah. Oke. Terus setelah pemberian teori, jadi artinya ada sesi pemberian teori oleh dosen, akan langsung lanjut dengan praktikum. Jadwal di teknik komputer sudah diubah, akan lanjut langsung, jadi 9.45 akan lanjut langsung ke praktikum. Praktikum itu biasanya 2 jam, nggak akan cukup 1 jam. Oke.
2 jam. Jadi Anda akan lanjut ke praktikum yang akan dipandu oleh asisten, tapi dengan ada kehadiran dosen di situ. Untuk elektro, jadwalnya masih ditaruh di malam hari, tetapi praktikumnya setelah kuliah. Oke, praktikumnya setelah kuliah. Anda tinggal absen saja di malam hari. Oke, jangan lupa absen. Absen, tidak perlu ke kampus, hanya absen saja di malam hari. Praktikumnya setelah perkuliahan akan lanjut dengan praktikum. Karena setelah perkuliahan itu adalah waktu istirahat, absennya tidak bisa diganti. Oke, jadi setelah perkuliahan langsung lanjut ke praktikum sampai jam 1 atau setengah 2 apa gitu, jam 2 apa gitu. Oke, ini jelas. Pertanyaan tentang jadwal. Oke, jadi tidak perlu datang pada malam hari untuk praktikum. Oke. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Ini adalah mata kuliah pemrograman. Pemrograman itu artinya adalah Anda membuat program untuk memerintahkan komputer, ya. Kalau tidak ada komputer, gimana kita mau belajar, gitu kan? Jadi Anda harus ada akses ke komputer. Komputernya nggak perlu canggih-canggih, biasa-biasa aja pun bisa. Second segala macam, Chromebook segala macam, simple ya cukup, nggak ada masalah. Oke, tidak perlu canggih-canggih, hebat-hebat nggak perlu. Ya, karena ada tugas, ada praktikum, ini perlu ada akses ke komputer. Tidak mesti punya kamu, bisa aja kamu pinjam, kamu share atau apa, terserah. Penting kamu ada akses ke komputer, tidak perlu di laptop, desktop pun juga. Desktop mungkin tidak bisa dibawa ke kampus ya, masalah pada saat pelajaran. Tapi ini penting karena ini adalah mata kuliah yang mengajarkan Anda membuat program, mengajarkan Anda cara memerintahkan komputer bekerja. Jadi analoginya Anda belajar naik sepeda tapi nggak ada sepeda, kan nggak mungkin. Jadi harus ada akses ke komputer. Ya, belajar naik sepeda kan nggak mungkin saya ajarin taruh kaki di dayung, tekan sedikit, pegang setang, tolak sedikit, ya kan nggak mungkin. Anda nggak akan bisa belajar naik sepeda seperti itu. Demikian juga dengan ini, harus ada akses ke komputer. Komputernya tidak perlu canggih-canggih, sederhana aja cukup. Chromebook pun juga bisa, netbook pun juga bisa, nggak ada masalah. Yang penting dia bisa mengakses ke internet, karena semua praktikum, pelajaran segala macamnya itu ada di internet. Oke, ada di internet. Oke. Kalau untuk yang mahasiswa dari komputer ini wajib ada, nggak ada cerita. Anda dikeluarkan dari teknik komputer masa nggak ada akses ke komputer. Untuk yang elektro ada pengecualian sedikit. Jika dalam semester ini Anda tidak mempunyai akses ke komputer, mohon isi form ini biar kita pindahkan Anda kelasnya ke lab komputer. Ini ada satu kelas yang lokasinya di lab komputer. Jadi Anda bisa pakai itu selama dalam masa kuliah. Selama perkuliahan lah maksudnya, perkuliahan semester ini. Jadi mohon mengisi form ini bagi yang tidak memiliki komputer, akses ke komputer. Oke, biar kita bisa pindahkan Anda ke kelas yang di lab komputer. Ya, nanti saya follow satu-satu nih. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, mohon ini diisi. Ya, mohon diisi. Bagi yang tidak ada akses ke komputer. Oke, pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut. Oke, untuk komunikasi ini kita akan pakai Telegram. Jadi bagi yang belum masuk ke grup Telegram, silahkan bergabung di grup Telegram. Semua komunikasi dari saya terutama akan berada di sini, akan saya umumkan di sini. Jadi seperti link untuk UAS nanti segala macam. Oke, harap bergabung ke grup Telegram ini jika Anda belum bergabung. Dalam situ ada topik-topik per kelas. Bisa saja nanti dosennya akan buat sendiri grup dia sendiri karena dia tidak biasa pakai Telegram, akan mungkin pindah ke WhatsApp atau apa, silakan saja. Tapi untuk kelas ini, baik di teknik elektro maupun di teknik komputer secara kolektif, saya akan pakai Telegram. Oke, jadi untuk mengumumkan tes awal, untuk mengumumkan
link untuk UTS, UAS, saya akan pakai Telegram. Oke, jadi Anda harus ada Telegram. Karena banyaknya peserta di sini tidak mungkin dibuat di grup WhatsApp grup. Oke, semua bahan itu ada di Google Classroom. Di sini ada 2 kelas. Ini perhatikan baik-baik ini ada 2 kelas. Satu untuk komputer, satu untuk teknik komputer. Jangan salah bergabung. Salah bergabung, Anda akan salah dinilai. Soalnya penilaian akan langsung masuk ke Google Classroom. Oke, jadi kalau Anda salah masuk kelas, maka nilai tugas, praktikum, segala macam Anda tidak akan dinilai. Berarti Anda dapat nilai 0. Berarti Anda tidak lulus. Anda DO. Kan? Jadi jangan salah masuk kelas. Jika Anda di komputer, masuk ke kelas komputer. Terserah kelas yang mana, kelas 11 atau apa. Kalau Anda dari teknik komputer, masuk kelasnya komputer, Google Classroom yang komputer. Kalau Anda dari teknik elektro, masuk ke Google Classroom-nya teknik elektro. Oke, ini linknya. Yaitu perhatikan tuh ada 2 link ya, yang komputer sama yang elektro. Kalau Anda mahasiswa teknik komputer, masuk yang di teknik komputer. Jika Anda mahasiswa di elektro, masuk yang di elektro. Ini saya tunjukkan dulu cara Anda login. Jadi jangan nanti banyak kali tanya ini kenapa saya nggak login, nggak bisa masuk. Oke. Oke. Pada saat Anda login, perhatikan di sudut kanan ini ya. Perhatikan di sudut kanan ini. Ya, ini foto Anda di sini ya. Pastikan itu Anda klik di sini nanti muncul semua akun yang ada di Google Anda. Pastikan akun yang di atas ini adalah yang email USK CID. Jika bukan email USK CID, Anda tidak akan bisa masuk. Tunggu. Oke, Anda tidak akan bisa masuk. Oke. Jadi jika Anda tidak bisa masuk berarti ini belum akun USK CID. Jadi pindah ke akun USK CID. Caranya gimana? Add another account di sini, masukkan login email Anda, masukkan password Anda. Jadi untuk mengakses ini Anda harus memiliki akun, harus memakai akun USK CID. Oke, ini karena khusus untuk mahasiswa USK, materinya segala macamnya. Jika Anda tidak ada, Anda lupa, segera hubungi TK untuk minta tanya ulang passwordnya. Oke. Pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Ali Pangeran Jabavona dari Prodi Teknik Komputer. Jadi gini Pak, email WSK saya itu nggak bisa diakses Pak. Seperti saya bilang tadi, pergi ke hub centernya, hub desk-nya TK, bilang saya ada masalah dengan email saya. Pergi ke sana. Oke, Senin kamu pergi ke sana. Oke, siapa? Lain? Lain? Udah ada lama banyak yang masuk nih. Student, komputer, elektro. Elektro belum ada satupun. Oh, macam mana lu elektro nih? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini etika berkomunikasi, cara Anda berkomunikasi dengan dosen dan sebagainya. Oke, ini secara umum. Jadi ini khusus untuk saya, tapi ini bisa dijelaskan untuk dosen-dosen yang lain. Jadi kalau ketemu saya, wajar-wajar aja. Kalau Anda perlu salam, ya silakan salam. Tidak perlu cium tangan segala macam gitu. Jadi saya lihat sekarang ada tren untuk ambil tangan, mungkin menghormati ya. Udah, saya wajar-wajar aja salam.
Jika Anda perlu salam, ya salam jabat tangan, dan jabat tangan nggak perlu cium tangan. Oke, dosen yang lain nggak tahu, saya terserah. Tapi untuk saya cukup, salamnya udah cukup. Terus kalau Anda berkomunikasi secara digital, baik secara email, SMS, message, WhatsApp, telepon, terserah. Asal dia sifatnya digital, tidak langsung, maka ini mungkin saran saya untuk Anda berkomunikasi dengan dosen secara umum. Bagi orang Indonesia ya kita pakai salam dulu kan. Assalamualaikum, atau kalian kalau bukan Muslim, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak, dan seterusnya. Ya kan? Terus sopannya minta izin, maaf Pak, ganggu waktunya Pak, izin telepon Pak, izin saya kirim pesan Pak, dan seterusnya. Terus bilang Anda itu siapa dan konteksnya ini apa, ya kan? Anda itu siapa? Bantu kami untuk mengingatkan Anda itu siapa. Di kuliah ini, seperti yang saya bilang tadi, di mata kuliah pemrograman 1 ini ada 200-an mahasiswa. Oke, saya juga ngajar koordinator mata kuliah interaksi manusia komputer. Itu juga ada 150 mahasiswa. Saya juga koordinator untuk sistem embedded, itu ada 90 orang mahasiswa. Oke, jadi tidak mungkin saya ingat Anda semua. Jadi bantu kami untuk mengingat Anda. Maaf Pak, sama saya ini saya ngambil mata kuliah pemrograman 1, ada pertanyaan ini dan seterusnya. Oke, sebutkan nama Anda, konteksnya apa. Jika Anda berbicara tentang perwalian, maka ya konteksnya itu. Apa nama saya ini saya ingin berbicara tentang mata kuliah KRS saya, perwalian, karena saya dosen walinya dan seterusnya. Oke, baru setelah Anda kasih konteksnya Anda itu siapa, baru Anda sampaikan apa yang ingin disampaikan. Dan selalu pakai bahasa formal. Oke, ya bahasa formal. Ya mungkin apalagi dengan dosen senior, kalau Anda pakai bahasa informal justru akan jadi bumerang bagi Anda, dia akan marah. Oke, ya ini cara saran saya untuk berkomunikasi. Ya, pertanyaan. Oke, kita lanjut. Pemrograman ini apa? Ya kan? Pemrograman itu. Jadi topik utama pemrograman ini. Jadi program itu sendiri itu apa? Oke, program itu sendiri itu apa? Dan itu pada dasarnya. Jadi alat komputasi kita pertama sekali ke bendanya dulu. Jadi bendanya adalah alat komputasi. Alat komputasi itu bukan komputer di sini ya. Jadi alat komputasi. Terutama yang untuk yang di teknik komputer itu adalah konsep kita adalah bukan komputer tetapi alat komputasi. Alat komputasi itu adalah semua perangkat, semua jenis perangkat apapun yang memiliki mikroprosesor atau mikrokontroller di dalamnya. Jadi intinya mikroprosesor atau mikrokontroller itu adalah otak elektronik. Kan? Jika alat itu ditanamin mikroprosesor dan mikrokontroller, itu adalah alat komputasi. Contoh, Honda Matic. Honda Matic itu ada komputer di dalamnya, ada mikroprosesor, mikrokontroller di dalamnya yang mengendalikan kapan gigi Honda itu pindah. Oke, jika kecepatan melebihi putaran mesin melebihi kecepatan tertentu, dia otomatis akan memindahkan giginya. Oke, bukan manual lagi, jadi otomatis. Matic di Honda, di mobil segala macam itu pakai komputer. TV, smart TV, Samsung segala macam dan seterusnya. Bukannya smart TV tapi TV digital pasti ada mikroprosesor di dalamnya. Oke, kalau smart TV justru Android yang sama seperti HP kalian, sistem operasi yang dipakai. Oke, kalau yang Samsung punya. Ya, jadi segala benda yang ada mikroprosesor atau mikrocontroller itu disebut dengan alat komputasi. Ya, beda dengan informatika, mereka mungkin fokusnya ke komputer, desktop segala macam. Kalau di teknik komputer kita akan turun lagi lebih mendetail lagi ke perangkatnya. Jadi segala sesuatu benda yang ada peralatan mikroprosesor atau mikrokontroller. Jadi bisa macam-macam tuh. AC juga, AC yang baru sekarang juga kan, AC untuk ruangan itu ada mikrokontroller untuk mengendalikan kapan dia hidupin, terutama yang otomatis ya. Ada kapan dia hidupin, dia bisa tahu berapa orang di dalamnya, jadi suhunya bisa dinaikkan secara otomatis dan seterusnya. Oke, itu semua adalah alat komputasi. Oke, itu adalah alat komputasi. Nah, program pada dasarnya adalah perintah untuk bagaimana alat komputasi ini bekerja. Jadi, tidak lebih dari itu, dia hanya perintah. Tolong kamu prosesor hitung ini, tolong kamu prosesor baca suhu ruangan, tolong kamu prosesor hidupkan kompresor karena ini kayaknya udah kebanyakan orang nih.
tolong prosesor, dan seterusnya. Itu adalah perintah. Program itu ya tidak lebih adalah perintah ke mikroprosesor atau mikrokontroller untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi kalau ada yang bilang komputer itu pintar, sebenarnya yang pintar itu bukan komputernya, programmer yang bisa membuat program sehingga terkesan komputer itu pintar. Oke. Nah, bahasa untuk memerintahkan komputer ini macam-macam, kan? Dan itu disebut istilahnya adalah bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman. Ya kan? Jadi komputer ini punya punya bahasa sendiri untuk diperintahkan. Cara kita bicara cara kita memerintahkannya dengan memakai bahasa pemrograman. Oke, mata kuliah ini mengajarkan Anda cara memerintahkan itu, membuat program, membuat kalimat-kalimat sehingga bisa memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Oke, mata kuliahnya itu, karena bahasa dia adalah bahasa khusus. Jadi ini sama saja seperti Anda belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, segala macam. Sekarang Anda belajar bahasa bagaimana bisa ngomong ke komputer, ke mikroprosesor dan mikrokontroller. Oke. Nah, bahasa itu macam-macam gitu kan, macam-macam. Kalau bahasa aslinya komputer itu bahasa mesin, kan? Isinya adalah angka-angka biner seperti ini. Oke. Nah, ini adalah prosesor Intel 8080. Ini kode asli ya, ini kode asli untuk Intel 8080 untuk menambahkan 2 bangka. Ini perintahnya ini. Kan? Ini baru satu perintah add. Dia ada ribuan perintah. Kan bisa gila kita program kayak gini kan? Kan nggak mungkin nih. Kan Anda harus buka satu-satu dan kecepatan pun nggak mungkin kan? Nggak mungkin Anda bolak-balik lihat di daftar ini perintah untuk ini apa, tulis satu lagi, ambil lihat buku lagi. Ini perintahnya apa dan seterusnya, angkanya apa dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi ini bahasa mesin. Jadi untuk kita ini sangat susah untuk kita lakukan. Untuk itu dibuat abstraksi pertama untuk mempermudah kita. Dan kita kan manusia itu otaknya bekerja simbolis, ya kan? Jadi perintah yang biner ini dirubah ke kata-kata manusia yang bisa dimengerti, yang mudah kita mengerti. Jadi seperti ini diubah menjadi kata-kata add. Nah, add itu kenapa add bukan tambah, karena yang buatnya kan orang Amerika, jadi dia pakai bahasa dia, di add. Jadi bahasa biner ini diganti menjadi perintah biner ini diubah diganti menjadi biner ini diubah menjadi kata-kata add. Jadi Anda tinggal tulis add, nanti ada penerjemah kan yang menerjemahkan kata-kata manusia ini ke bahasa mesinnya. Ini yang disebut dengan assembler biasanya kan, penerjemahnya. Jadi Anda sekarang di level abstraksi pertama Anda tulis ini. Oke, Anda tulis ini langsung diterjemahkan ke ini. Oke, jadi tidak perlu lagi mana lebih mudah kita ingat. Ini kan daripada ini. Ya, jadi dipermudah dengan membuat abstraksi bersama dengan bahasa assembly. Ini disebut dengan bahasa assembly. Jadi kalau Anda buat program bahasa assembly seperti ini. Oke, bahasa assembly. Oke, tapi lama-lama capek juga kita, karena kita harus memikirkannya per langkah-langkah kan, per langkah-langkah. Jadi ini maka dibuat abstraksi kedua. Oke, abstraksi kedua. Abstraksi kedua. Oke, dengan bahasa tingkat tinggi. Jadi seperti Python. Jadi perintah yang semula seperti ini, ya kan, seperti ini, dan diterjemahkan ke bahasa mesin dalam bahasa high level language yang lebih sederhana adalah seperti ini. Nah, perintah tadi isinya ini. Jadi kode biner tadi hanya ini. Kan lebih mudah kita pahami kan? Jadi high level language itu untuk mempermudah kita membuat program. Oke. Jadi kalau bahasa mesin itu konsumsinya untuk mikroprosesor atau mikrocontroller, high level language ini bahasa tingkat tinggi ini untuk konsumsi kita, karena kita lebih mudah mengerti. Tetapi karena ini berbicara dalam dua bahasa yang berbeda, makanya harus ada penerjemah. Kan ada penerjemah. Kalau yang low level language tadi pakai assembler, kalau yang pakai high level language tadi pakai yang disebut dengan compiler. Oke, compiler. Ini high level language. Nah, high level language itu ada ratusan, bukan satu macam, ratusan. Oke. Ada bahasa C, bahasa C++, ada Java, ada Lisp segala macam, ada ratusan.
Kenapa orang buat banyak bahasa ini? Karena disesuaikan bahasanya untuk keperluan masing-masing, ya kan, untuk keperluan masing-masing. Jadi untuk scripting Anda pakai Bash, untuk komputasi tingkat tinggi Anda pakai Python, Fortran dan seterusnya. Jadi bahasanya macam-macam, oke, untuk kebutuhan. Tapi pada dasarnya jika Anda tahu logika pemrograman di satu bahasa, ganti bahasa itu simpel sekali, sederhana sekali. Tinggal Anda sudah tahu apa kunci-kuncinya di mana, tinggal Anda pelajari kunci-kunci di bahasa itu apa, Anda coba replikasi ke situ. Oke. Jadi cukup satu bahasa, dan jika dibutuhkan untuk mempelajari bahasa yang lain, Anda bisa mempelajarinya secara sendiri. Intinya Anda dapat logika berpikirnya. Oke, Anda logika berpikirnya dan kunci-kuncinya di mana dalam satu bahasa pemrograman itu apa. Jadi branchingnya itu bagaimana, loopingnya itu bagaimana, membuat modulnya bagaimana, fungsi segala macam. Intinya itu ya. Anda sudah tahu itu, intinya logikanya dapat, pindah bahasa itu simpel sekali. Oke. Simpel sekali. Di mata kuliah ini kita akan belajar namanya bahasa Python. Oke, bahasa Python. Kenapa? Karena banyak sekali mata kuliah kita yang berkaitan dengan mata kuliah dengan yang memakai bahasa ini. Jadi kalau Anda masuk ke bidang peminatan multimedia, Anda akan main machine learning dan segala macam. Bahasa utama yang di situ adalah pakai Python. Kalau Anda masuk ke embedded sistem benam, salah satu bahasa itu untuk mengendalikan sistem itu pakai MicroPython. Walaupun nanti ada bahasa Arduino-nya C#, tapi Python ada kemungkinan kalau Anda mau lebih detail lagi, lebih kompleks, ada MicroPython. Jadi bahasa Python ini luas dipergunakan dan salah satu bahasa yang paling populer saat ini. Oke, bahasa Python ini sehingga untuk di teknik komputer dan di teknik elektro kita memutuskan untuk mengadopsi memakai bahasa ini. Samping dia sederhana, lebih simpel dipelajari dibandingkan Java atau C atau C++, juga banyak sekali resources yang memungkinkan Anda tidak perlu install di laptop Anda bisa jalankannya di online. Jadi makanya saya bilang tadi Anda tidak perlu komputer yang canggih-canggih gitu, cukup yang Anda bisa mengakses internet udah aman. Anda bisa loading menjalankan semua tugasnya nanti di online. Oke. Ya, komputernya itu tidak mesti canggih-canggih, dan komputernya nggak mesti komputer kamu. Komputer bisa dipinjam lah kan. Karena semua aksesoris, yang penting akun online-nya ada. Oke, betul atau tidak. Oke. Pertanyaan sampai sini. Tentang bahasa pemrograman. Oke, jadi saya ulang ringkas, kita perlu memerintahkan komputer. Cara kita memerintahkan komputer ya cara pakai bahasa dia, gitu kan. Bahasa dia kan kalau kita pakai bahasa aslinya gila kita yang angka kayak gini kan. Jadi dibuat abstraksi kan. Abstraksi pertama pakai assembler, abstraksi kedua pakai high level language. Oke ya, Fahmi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aziz dari Prodi Teknik Elektro. Gini Pak, di HP kan ada aplikasi Python, Termux, dan aplikasi lain yang bisa untuk pemrograman. Jadi kalau nggak ada laptop, pakai itu aja apa nggak boleh Pak? Tidak. Susah kalau Anda buat program di laptop, di HP sangat susah. Sangat susah. Dan nanti Anda lihat sendiri, sangat susah. Jadi saran saya ada laptop. Ada akses ke komputer lah, akses ke komputer. Buat tugasnya rumit. Jadi walaupun nanti di kita tidak meminta Anda untuk menginstall Python, Anda akan mengaksesnya online, cuman kodenya itu ada ratusan baris. Jadi Anda ketik di layar kecil gitu, itu bakal ribet. Bakal ribet. Ya, jadi sebaiknya ada akses ke komputer. Pinjam punya tetangga, mungkin pinjam punya orang tua sebentar, atau pinjam yang kawan sekos.
Saya buat itu, aku buat tugas sebentar, bisa lebihnya bentar nggak? Paling 1 jam gitu kan. Seperti itu. Oke, saran saya itu. Pertanyaan lain? Oke, tidak ada. Oke, jadi mata kuliah ini pada dasarnya akan dibagi menjadi dua komponen yang berbeda, dua eh, dua topik besar. Satu tentang Scratch, satu tentang Python. Oke. Jadi di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah mengalami, kalau saya lihat di surveinya ada beberapa yang sudah tahu bahasa pemrograman atau pernah buat program, tapi banyak juga yang belum pernah tahu itu program itu apa. Jadi kita seragam karena ya semua, kita akan memperkenalkan computational thinking dengan memakai Scratch. Jadi di Scratch ini Anda akan diperkenalkan beberapa konsep dasar dari pemrograman, tetapi dengan animasi dan seterusnya. Ini biasanya dipakai untuk mengajarkan anak-anak SMP atau anak SMA atau anak SD pemrograman, pengantar pemrograman. Ini konsep-konsep dasar pemrograman. Ini pakai Scratch, kan pakai Scratch. Nah, di sini di sini Anda bisa membuat game memakai Scratch, Anda bisa buat animasi, Anda bisa buat macam-macam gitu. Tapi untuk membuat hal itu Anda akan terpaksa memakai beberapa konsep yang ada di pemrograman seperti looping, branching, conditional, segala macam gitu kan. Jadi Anda harus lakukan supaya game Anda atau animasi Anda bagus gitu kan. Jadi kita akan memperkenalkan konsep-konsep pemrograman secara menarik dengan memakai Scratch. Setelah itu sebelum UTS, setelah UTS kita akan masuk ke topik Python-nya. Dengan harapan kalau Anda sudah tahu maksud dari looping itu bagaimana, maksud dari branching itu bagaimana, komponen-komponen utamanya itu apa, Anda bisa mengasosiasikan dengan perintah-perintah yang ada di Python. Oke, di topik yang untuk semester ini masih topik pengantar, belum topik-topik kompleks. Itu akan masuk di pemrograman 2. Di sini masih tentang literal, tipe data, variabel itu apa, operator dan spesies itu apa, looping, conditional, library, dan segala macam. Ini topik-topik utamanya. Oke, ini topik-topik utama yang akan kita ajarkan di mata kuliah ini. Pertanyaan? Oke, tidak ada. Jadi perangkat lunak yang kita pakai adalah ini semua selain online, selain yang Telegram ini yang harus ada di HP Anda, dan ini untuk komunikasi atau WhatsApp tergantung dosennya. Dan kalau saya akan preferensi saya adalah di Telegram karena jumlah pesertanya yang banyak. Terus untuk semua materi itu ada di Google Classroom. Slide jika saya seperti Zoom ini saya rekam, videonya akan ada di Google Classroom. Oke, akan ada di Google Classroom saya taruh. Untuk topik bagian pertama tentang Scratch ini ada di online. Oke, ada online di Scratch. Anda nggak perlu download, Anda bisa aksesnya di online juga. Oke, bisa mengaksesnya online. Untuk codingnya kita akan pakai Replit. Ini Replit ada masalah kemarin, mereka mengganti model pembiayaannya. Ini mungkin saya cari alternatif yang ini belum sempat saya cari. Tapi ini untuk coding kita akan pakai Replit. Itu nanti setelah UTS akan dijelaskan lebih lanjut. Terus untuk materi Python-nya itu nanti ada buku satu, ada buku online yang disebut dengan Real Python. Ya, di Real Python. Jadi Anda akan memakai buku-buku yang ada di situ, dan setelah buku bacaan itu nanti ada kuis-kuisnya gitu. Nanti Anda ikutin kuis-kuisnya ini. Oke. Nah, untuk pakai layanan ini saran saya sangat dianjurkan kan untuk memakai email USK. Email USK Anda itu sangat-sangat berharga karena banyak sekali layanan online yang gratis untuk mahasiswa. Dia tahunya Anda mahasiswa dari mana? Dari email Anda. Jadi ini bakal sangat berharga. Seperti Canva itu kan Anda bisa dapat, atau Figma Anda akan dapat akses penuh jika Anda pakai email USK. Jadi jika ada yang tidak memiliki email USK atau hilang atau apa, segera urus karena banyak sekali kegunaannya dan banyak sekali layanan online yang bisa Anda dapatkan secara gratis dengan mengatakan bahwa Anda mahasiswa dan Anda membuktikan Anda mahasiswa dari mana? Dari email Anda. Oke.
Ini semua bisa di-download atau Anda bisa akses secara online. Oke, kalau Anda mau akses pakai HP sih bisa-bisa aja, sah-sah saja, cuman bakal ribet. Oke, seperti untuk Python ini Anda mungkin ada 100 baris kodenya kan untuk kuisnya nanti kan nggak mungkin Anda ketik di HP, nggak mungkin. Bisa-bisa aja sih, kemudian dipaksain. Nah, cuman pengalaman saya sangat-sangat ribet. Oke, belum lagi ngujinya, periksanya, benar apa enggak, salahnya di mana, nggak akan kelihatan. Bakal ribet. Oke, laptopnya, komputernya itu tidak perlu yang hebat-hebat, yang i7, i5, i3, i3 pun bisa, netbook pun bisa, Chromebook pun bisa. Oke, second pun bisa, nggak perlu baru. Kan? Yang penting dia bisa hidup, bisa sambung ke internet, aman. Oke, bisa hidup, bisa sambung ke internet, aman. Ya, pertanyaan? Oke, tidak ada. Buku yang kita pakai, buku yang utama adalah Python Basic, yang ini yang di Real Python, ya kan? Yang Real Python, nanti ada e-booknya, dan yang ini untuk referensi. Oke, Python Indonesia ini pada dasarnya referensi bahasa Python. Kedua e-book ini ada di Google Classroom. Jadi saya kasihkan di Google Classroom, Anda bisa download. Jika mau cetak, silakan cetak, tapi ngapain? Bisa dibaca online dari laptop Anda, dari HP Anda, atau di tablet Anda, silakan. Kalau mau dicetak ya terserah Anda sih. Yang jangan Anda sebarkan ini. Buku ini saya beli, buku elektronik ini saya beli, dan ini ada watermark yang mengatakan yang menandakan bahwa saya yang beli ini. Jadi jangan saya di blacklist oleh mereka karena menyebarkan buku yang saya beli. Oke, Anda pakai secara pribadi silakan, download silakan, cetak jika butuh silakan, jika mau habisin duit. Tapi jangan disebarkan. Oke. Pertanyaan tentang buku, kalau ditanya ada bersih bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tidak ada. Saya di semua mata kuliah saya bahasa Inggris semua. Ingat, Anda harus punya TOEFL 475 kalau salah saya, untuk lulus. Kalau di bawah itu Anda nggak ada wisuda. Jadi dari sekarang kita biasakan bahasa Inggris. Pertanyaan? Tidak ada. Oke, penilaian. Ini adalah komponen penilaiannya. Penilaian ini biasanya nanti ada perubahan sedikit-sedikit, nanti kita lihat kondisi bagaimana. Tapi nanti ada tes awal, ada tugas-tugas pemrograman, ada tugas bacaan, ada praktikum, ada UTS, dan UAS. Nah, untuk tugas bacaan ini, nanti kami minta Anda untuk membaca bacaan tersebut, dan sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan bacaan tersebut, Anda akan diminta untuk membuat namanya Cornell Notes. Oke, Cornell Notes. Cornell Notes ini adalah teknik untuk merangkumkan atau membuat catatan tentang suatu bacaan. Dan ini harus ditulis tangan, ya, bukan diketik. Ditulis tangan. Template ini ada di Google Classroom. Tinggal di download, ini kan perlu Anda cetak, tinggal Anda pakai garis-garisnya juga, pakai roll di kertas juga bisa. Gitu. Oke, cara buat Cornell Note bagaimana? Oke, jadi Cornell Note ini adalah metode untuk membuat ringkasan kuliah, bacaan dan seterusnya. Oke, ini dikembangkan oleh Cornell University, makanya disebut dengan Cornell Note. Mereka yang kembangkan teknik ini. Di Universitas Cornell itu salah satu universitas tertua di Amerika. Oke, dia mereka yang buat ini. Jadi ini ada 2 halaman. Ini yang dibelah 2, ini ada 2 halaman. Ini halaman pertama, pembukanya, judulnya. Ini halaman kedua jika perlu, halaman ketiga, keempat, dan seterusnya jika dibutuhkan. Oke, ini pakai halaman halaman ini. Nah, di sini Anda tulis nama Anda tulis nama MTM Anda, dia tahu siapa, tanggal Anda buat, dan seterusnya. Jika di tugas bacaan itu ada 3 judul bacaan, maka Anda akan buat satu set ini, 3 set. Ini untuk mungkin bab 1, ini Cornell Note untuk bab 1. Jika ada bab 2, buat Cornell Note lagi untuk bab 2. Jika bab 3, untuk ada buat satu set lagi Cornell Note untuk bab 3 dan seterusnya. Ini ada tulis ini Cornell Note untuk yang mana. Oke, ini Cornell Note untuk yang mana. Oke. Terus ada tulis Cornell Note-nya. Nah, cara nulisnya bagaimana? Ya, itu cara nulisnya.
Oke, Anda baca, lakukan bacaan, Anda ada bacaan, Anda buka bacaan tersebut, Anda baca. Nanti Anda buat catatan kecil, poin-poinnya apa dari bacaan tersebut. Poin-poinnya Anda tulis di sini, ya kan. Pemrograman itu memerintahkan peralatan komputasi itu adalah perangkat-perangkat yang ada komputer, contoh perangkat komputasi, ada AC, atau apalah gitu kan. Poin-poinnya kamu tulis di sini. Oke, poin-poinnya apa? Ya, poin-poinnya apa yang kamu baca, kamu tulis poin-poinnya. Jika perlu halaman tambahan, buat halaman tambahan, dan seterusnya. Tinggal 30% baterainya. Oke. Setelah itu, setelah Anda melakukan bacaan, kan berarti Anda sudah menarik informasi dari bacaan tersebut kan, dengan membuat poin-poin ini. Anda sudah menarik informasi dari bacaan tersebut. Nah, Anda kemudian diminta untuk mengaitkan informasi-informasi ini. Nah, caranya bagaimana? Jadi ambil beberapa poin di sini, poin-poin yang telah Anda tulis, kira-kira pertanyaan apa yang bisa dijawab oleh poin-poin itu. Misalnya 3 poin ini apa itu peralatan komputasi misalnya, kan? Jadi di sini peralatan komputasi adalah yang benda-benda yang ditanam mikroprosesor dan mikrokontroller. Mikrokontroller itu adalah otak elektronik atau apalah gitu. Jadi 3 poin ini menjawab pertanyaan ini. Oke. Nah, mungkin nanti ada 4 poin yang dijawab oleh satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya apa? Kan? Jadi lihat poin-poin ini, dia bisa menjawab apa. Kalau cuma ada satu, bisa saja di 3 pertanyaannya apa, dijawab oleh poin tersebut. Demikian, kamu ulangi semua untuk semua poin sehingga semua ada pertanyaannya. Jadi tujuan di sini adalah tadi kamu udah tarik informasinya nih kan. Di sini Anda dipaksa untuk mengaitkan antara informasi tersebut dengan kira-kira informasi tersebut bisa menjawab pertanyaan. Oke, dan seterusnya ya. Dari semua item ini apa pertanyaan yang bisa dijawab oleh poin-poin ini? Oke, ini pertanyaannya ini, jawabannya ini. Jawaban yang poin-poin yang telah Anda tulis dari bacaan tadi. Oke, setelah itu sudah selesai, per halaman ini kamu buat rangkuman. Jadi di sini Anda dipaksa untuk membuat rangkuman picture-nya apa. Jadi dibuat 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan, yang merangkumkan ke semua hal ini apa. Ke semua hal ini apa dalam 1 atau 2 kalimat. Untuk halaman kedua itu juga, semua hal ini apa, rangkumkan dalam 1 atau 2 kalimat. Ini halaman ini membicarakan tentang, misalnya ini membicarakan tentang apa itu peralatan komputasi dan definisi Python. Halaman ini membicarakan tentang pemakaian contoh-contoh peralatan komputasi misalnya. Contohnya. Oke, ini adalah cara membuat rangkuman kronolog. Jadi untuk setiap bacaan, Anda akan diminta untuk membuat ini untuk memastikan ke kami bahwa Anda telah melakukan bacaan tersebut. Oke, ini ditulis pakai tangan dan diupload. Form uploadnya ada di Google Classroom. Oke, ini diupload sebelum kelas dimulai. Ya, sebelum kelas dimulai. Nah, pertanyaan. Cara buat koordinatnya. Assalamualaikum. Ya, siapa tadi? Halo, siapa tadi? Salam, siapa tadi? Siapa yang mau tanya? Ada pertanyaan? Ya, Nurdiansah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Nama saya Nurdiansyah Putra, izin bertanya, Pak. Ya. Kan Bapak menjelaskan dalam beberapa poin bisa ditanyakan satu pertanyaan. Boleh nggak, Pak, dalam satu poin itu ditanyakan satu pertanyaan aja, satu poin aja? Boleh, seperti nomor 3 ini kan satu pertanyaan ya, satu poin, boleh. Boleh, Pak. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak, itu aja. Lain ada? Lain? Nggak ada? Sandika. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Perkenalkan Pak, nama saya Sandika Setiawan dari Prodi Teknik Komputer. Ini Cornell Notes ini Pak, memang ada kertasnya atau gimana Pak? Kan belum Ya, pernah. itu template-nya ada di Google Classroom, bisa di-download seperti saya katakan tadi. Jadi Anda bisa ambil, kalau Anda mau cetak silakan cetak, atau Anda buat aja pakai kertas, pakai roll aja juga bisa. Baik Pak, terima kasih. Lain. Ya, Mujibul Haq. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin bertanya Pak, ini untuk topiknya ini bakalan ada menjauh dari pemrograman atau tetap masuk ke pemrograman Pak untuk topiknya? topiknya udah jelas dalam pemrograman lah. Ngapain jadi saya kasih Sudah. tentang Pancasila di pemrograman di sini ya? Jelas lah tentang pemrograman. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, Nurul. Assalamualaikum Pak, nama saya Nurul Anayati. Sebelumnya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi yang nomor 1, 2, 3 ini itu kita tuh isinya pertanyaan atau Pertanyaan yang bisa dijawab oleh beberapa poin yang telah kamu tulis. Kamu buat pertanyaannya. Kamu buat pertanyaannya. itu jawab sendiri Pak? Yang dijawab oleh poin-poin yang telah kamu tulis. Tadi kan kamu ada baca kan? Ada baca, kamu buat poin-poinnya kan? Ya. Kan? Nah, jadi ambil 3 poin, kira-kira mungkin 3 atau 4 poin. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa dijawab oleh 4 poin tersebut? Oke Pak, makasih Pak. Oke. Pertanyaan lain? Assalamualaikum Pak. Salam. Nama saya Uwan Nasrin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Bagi kami mahasiswa yang teknik komputer Pak, bagi yang belum memiliki komputer, apakah ada saran di daerah USK ini mungkin ada lab komputer atau daerah yang bisa dipinjamkan Pak? Putus-putus suaranya gimana? Ngomong bagi pelan-pelan, kami, ngomong pelan-pelan, karena putus-putus ngomongnya pelan-pelan. Bagi kami Pak, mahasiswa komputer, ya, ada saran Pak bagi kami mungkin di daerah USK lab komputer yang bisa dipakai Pak? Iya, lab komputer ada, lab komputer, cuman lab komputer kan juga dipakai gitu kan. Jadi bagi yang belum, terutama anak komputer, saran saya secepatnya cari komputer. Nggak mungkin kalian hidup 5 tahun, 4 tahun nggak ada komputer di teknik komputer. Kan harus ada, nggak mungkin. Anda harus memang ya ada belajar teknik komputer, komputer nggak ada gimana gitu kan. Jadi memang harus ada. Jadi untuk mata kuliah ini saya memang harus wajibkan yang teknik komputer harus ada akses ke komputer. Jadi nggak usah beli yang baru-baru atau bagus-bagus, ada akses juga untuk semester ini cukup. Oke, pinjam punya teman, bagi sama-sama yang punya kos, pinjam sebentar bisa. Oke, cukup seperti itu. Ya, lab komputer ada, cuman ya kan labnya terbatas, kan. Dan lab itu mungkin juga dipakai oleh senior Anda yang sedang TA, dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Lain? Ada? Oke, saya lanjutkan. Ya. Calvin. Izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ini nanti untuk pengulangan video karena saya tadi kelewatan tadi bentar karena wifi-nya tiba-tiba mati. Apakah nanti ada pengulangan videonya Pak? Videonya, apakah ini nanti rekaman direkod? videonya saya upload di Google Classroom nanti. Oh baik Pak, terima kasih. Lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Pak, nanti misalnya kayak menggunakan aplikasi Arduino tuh akunnya disediakan oleh kampus atau beli sendiri Belum Pak? sampai Arduino, ini masih awal, jangan jauh-jauh kali. Arduino itu nanti urusan lain lagi. Oke, ini masih pemrograman dasar. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Tidak ada? Oke, kita lanjut.
Cornell note. Jadi praktikum pertama Anda nanti, ya nanti setelah ini adalah membuat cornell note. Nah, jadi tadi udah paham, buktikan Anda paham dengan membuat cornell note-nya. Oke, Anda akan diminta membuat cornell note untuk bacaan ini. Oke, untuk bacaan ini tentang bahasa pemrograman itu apa dan seterusnya. Jadi Anda akan diminta membuat cornell note untuk bacaan ini yang banyak, singkat kan. Jadi Anda pakai kertas saja, garis-garisin aja seperti template tersebut, nanti upload ke form yang disediakan, nanti akan direview oleh asisten, nanti akan dikasih feedback oleh asisten, oh ini jangan begini, bukan begini, ini tolong diperbaiki dan segala macam dan seterusnya. Oke, nah, ini praktikum pertama. Filosofi praktikum di kami, ini terutama di kelas saya, adalah sampai Anda bisa. Jadi, kalau Anda sekali buat gagal, dan salah, Anda akan diminta buat ulang. Sampai bisa. Sampai dapat 100 atau habis waktu habis. Oke, ini filosofi kami itu. Nah, jadi, jika salah, bukan langsung dikasih nilai salah, 0. Dan ini kita orang eksak, ada orang komputer tuh ya 0 atau 100 saja, nggak ada 50, 60 itu nggak ada, 0, 100, 0, 100, 0, 100 saja kita mainin. Ya. Jadi kalau benar 100, kalau enggak ya 0. Gitu kan. Jadi kalau masih salah, ini kurang tepat, kurang bagus, asisten akan meminta Anda untuk mengulangi. Dan upload ulang, minta dia review lagi. Oke? Tujuan kita adalah supaya Anda bisa. Dan tempat Anda melatih, belajar adalah di praktikum ini. Ya, jadi kesempatan Anda untuk berbuat salah di sini supaya kesalahan bisa diperbaiki. Ada yang melihat dan memperbaiki. Oke, ini praktikum pertama itu nanti dengan asisten nanti ya, supaya semua paham. Setelah kuliah ini langsung lanjut ke praktikum. Oke, asisten nanti dilihat di di formnya, nanti dilihat satu-satu, ya dipanggil satu-satu. Kalau dia sudah oke, baru persilakan dia meninggalkan Zoom-nya. Kalau belum, tolong minta dia perbaiki. Mohon nanti supaya jangan banyak kali yang berbicara, nanti buat aja breakout room aja nanti ya per masing-masing asisten. Baik, Pak. Oke, siap. Oke, berikutnya cara belajarnya. Ini Anda kebanyakan ini dari SMA kan. Cara belajarnya di sini berbeda dengan waktu saat Anda di SMA. Oke, di sini nggak akan ada yang kejar-kejar kalian udah buat tugas, nggak ada buat bacaan, ini nggak akan ada. Semua kembali ke Anda. Ini saya akan kasih dan dosen-dosen yang lain akan kasih ini bahan, tolong dibaca. Anda nggak baca, ya udah, nggak dapat nilai, ya udah nggak bisa, ya udah ngulang, ya udah DO, gitu kan. Jadi di sini berbeda dengan cara belajar di SMA. Tidak akan ada guru kelas ditanya, kamu udah buat PR nggak? Kamu ada kerjaan ini nggak? Nggak akan ada. Oke, ini cara belajar perkuliahan. Ya, ini ada bahan. Anda perlu mempelajarinya, silakan pelajari. Oke, jika itu dirasa kurang, cari di mana, bertanya sendiri, kan? Inisiatif sendiri, tanya sama kawan, tanya sama asisten, kalau udah sendiri nggak bisa jawab, tanya sama dosen. Oke. Nah, saran saya jika berkomunikasi, jika ada pertanyaan, jangan direct ke asisten atau ke dosen, tapi di grup secara umum. Jadi jika itu pertanyaannya krusial, penting, maka semua mengetahuinya, mendapat informasi tersebut dan dijawab untuk semua juga. Ya, seperti tadi, Pak, rata-rata SKL bisa nggak atau apa gitu kan? Jangan di chat ke saya, di chat di umum. Jadi semua mengetahuinya. Jadi seperti tadi itu 5 orang yang chat saya tanya itu. Jadi kalau kamu taruh di umum kan satu aja jawab bertanya, yang berarti kan udah mewakili yang lain gitu kan. Jadi kalau itu dirasa pertanyaannya umum, taruh aja di tempat umum. Kan? Minta dijawab oleh siapa nanti, apa asisten apa dosen. Ya. Dan ini adalah inisiatifnya kembali ke Anda. Oke. Kunci di sini dalam belajar secara umum di perkuliahan adalah moto saya nih terutama ya kan, apalagi Anda tahun pertama, malu bertanya DO. Oke, malu bertanya. Jadi silakan bertanya sebanyak-banyak mungkin. Seperti tadi udah oke, ya kan? Yang lain-lain yang malu-malu, yang mungkin dari daerah, mungkin belum dibiasakan bertanya, sekarang biasakan bertanya. Oke, malu bertanya DO. Mau DO, ya bisa bertanya diam-diam aja. Dan berinteraksi, kolaborasi dengan kawannya. Kan? Tempat bertanya kamu yang paling baik adalah kawan kamu. Kalau kamu malu sama dosennya atau dengan asisten, tanya sama kawan.
Pertanyaan? Ya, Bukan. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Furkan Hawari dari Prodi Teknik Elektro. Terkait dengan Cornell Notes-nya tuh nanti dikerjakan nanti siang Pak. Sekarang. Oh, Praktikumnya habis kuliah ini langsung praktikum di Zoom ini. oh baik Pak. Bikin pertanyaannya berdasarkan dari web Wikipedia tadi Pak kan? Ya, tadi kan langkah-langkahnya sudah dijelasin. Kamu buat poin-poinnya, ya kan? Buat poin-poinnya, lalu dari situ kumpulkan beberapa poinnya. Pertanyaan yang bisa dijawab oleh poin-poin itu apa? Oh, berarti pertanyaannya bikin sendiri, jawabannya bikin sendiri, terus kita rangkum Pak ya? Jawabannya itu adalah poin-poin dari bacaan tersebut. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Ya, Ahyar. Assalamualaikum, izin sebelumnya Pak, menolkan Mas Ahyar dari Prodi Teknik Pertambangan. Kan Izin di bertanya pertambangan. Pak. Iya Pak. Kok pertama kau masuk sini? Kata Bapak Ardiansyah disuruh masuk sini Pak. Untuk perdananya disuruh join Zoom. Salah ini, Mat. Pak Rahmat, salah, dia nggak bilang tadi dari pertambangan tuh, salah. Saya pikir yang komputer hari ini. Yang pertambangan nanti siang. Oh, baik Pak. Saya sudah perkenalkan Pak di WA tadi. Ya. Saya pikir yang tanya hari ini yang pagi kan komputer semua sama elektro. Pertambangan Mohon maaf Pak. Maaf Pak ya. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lain? Siapa tadi? Ya, Nurdiansyah. Silakan. Mohon maaf Pak, boleh izin untuk slide sebelumnya Pak. Saya belum screenshot buat lihat baca itunya Pak, linknya Pak. Link bacaan ini saya taruh di chat ya. Oke, ini bacaannya. Nanti di praktikum nanti dikasih yang asisten juga nanti. Siap Pak. Berarti dikerjakannya sekarang Pak atau Ya, gimana? sekarang habis kuliah ini langsung kerjain, langsung praktikum. Oke, siap Pak. Lain? Oke, berikutnya pernyataan plagiat dari saya ini ya. Jadi plagiat itu didefinisikan sebagai mengklaim karya orang lain sebagai karya Anda. Anda copy, Anda nyontek, itu berarti kan itu karya tugas kawan Anda yang Anda klaim sebagai tugas Anda, karya Anda. Berarti itu disebut dengan plagiat. Kan? Plagiat itu adalah dosa besar di akademik. Dia udah capek-capek buat, dia udah belajar, masa kamu ngaku punya dia? Itu namanya nipu kan? Nipu juga dosa kan? Jadi plagiat itu adalah dosa besar di akademia. Jadi Perdana Menteri sempat presiden turun gara-gara kasus plagiat karena dianggap dia menipu. Ya. Nah, di sini ada perbedaan yang tipis itu antara plagiat dengan kerjasama. Jadi yang kami anjurkan adalah Anda bekerja sama dengan kawan Anda, Anda bertanya dengan kawan Anda berkolaborasi dengan kawan Anda untuk membuat tugas, silakan, nggak ada masalah. Itu sangat-sangat kami anjurkan. Sangat-sangat kami anjurkan. Ya, itu berguna bukan hanya untuk Anda, tapi juga berguna bagi teman Anda yang mengajarkan Anda. Karena jika dia tidak paham, nggak mungkin diajarin ke Anda. Ya kan? Tidak mungkin diajarkan ke Anda. Jadi itu kenapa juga banyak di sini asisten-asisten, jika dia ingin menguasai lebih dalam satu topik, dia minta jadi asisten mata kuliah tersebut supaya dia lebih mendalami dan memahami. Oke, kolaborasi silakan, dikerjakan kerjasama terus silakan, nggak apa-apa. Yang jangan ada copy punya kawan. Jadi misalnya ada bacaan yang nggak ngerti, ini nggak ngerti bahasa Inggrisnya rumit kali ini, konsepnya rumit kali ini, coba ini maksudnya gimana? Silakan tanya dengan kawan, diskusi nanti. Yang jangan, tapi Cornell Note-nya itu Anda tulis sendiri, kan? Bukan kita punya kira ntar ku copy ntar, itu udah plagiat. Ya, tanya sama dia, kamu ngerti nggak ini? Ini coba jelasin ke aku lah, tadi maksudnya gimana? Kan? Dari kata-kata itu, dari situ dari penjelasan itu, pemahaman itu kamu tulis Cornell Note. Oke, tugas juga, tugas ini punya aku kenapa nggak jalan? Bisa lihat nih kenapa apa salahnya? Oh salahnya begini ya, kamu perbaiki. Bisa lihat punya kamu kodenya programnya punya kamu kok jalan ya? Kok bisa ya? Gimana logikanya?
Lihat, dia jelasin, silakan. Tapi kamu ketik punya kamu sendiri. Jangan kamu lihat kode dia, kamu tiru, gitu kan sama aja. Kamu ketik punya kamu, menurut kamu pemahaman kamu. Oke, kolaborasi silakan. Yang jangan adalah mengklaim karya orang lain sebagai karya. Pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita akhiri. Tugas pertama, ini adalah tugas pertama, itu sudah ada formnya, dilihat di Google Classroom, buat akun di Scratch. Minggu depan kita akan masuk topik Scratch. Ini untuk persiapan untuk bagi yang mau baca-baca dulu. Untuk setelah UTS kita akan masuk Python. Tentang materi Python ini bukunya akan dipakai, buku online-nya. Jika mau silakan daftar. Dan nanti untuk bisa ikutin kuis-kuisnya harus daftar ini. Dan perhatikan pakai akun mahasiswa USK. Ya. Nah, terus ini untuk online-nya kita akan pakai Replit. Coba buat aja di ini environment Python, sehingga Anda bisa buat program Python tidak mesti di laptop. Ini tidak mesti install di laptop Anda, tapi Anda bisa akses environment-nya online. Jadi makanya saya bilang Anda cuma perlu komputer sederhana aja yang bisa akses ke internet, itu cukup. Kan? Itu cukup. Ya, tidak perlu canggih-canggih kali. Kalau mau install ya silakan juga, terserah Anda. Oke. Form link tugasnya nanti ada di Google Classroom, tinggal diupload di sana. Oke. Jika ada masalah tidak mengerti, silakan bertanya. Tanya ke kawan Anda, atau kalau kamu malu, atau kalau dia juga tidak bisa menjawab, tanya ke asisten. Tugas asisten sini untuk membantu Anda. Jika dia juga tidak bisa menjawab, bisa tanya ke dosen. Oke. Pertanyaan? Yang komputer udah bisa absen praktikum ya? Pertanyaan? Oke, jika tidak, saya serahkan ke asisten untuk praktikum pertama untuk pembuatan CornellNet. Ya, pembuatan CornellNet-nya. Bagi yang nggak bisa ininya, ini bacaannya ini. Nah, dia. Oke, pertanyaan? Sebelum saya serahkan ke asisten. Oke, nanti ini saya akhiri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.